Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Ya, dan saya akan buka untuk termin pertama ini dengan 2 pertanyaan dulu. Ya, 2 pertanyaan dulu. Ya, siapa yang cepat mengangkat tangannya akan saya tunjuk. Ya, mungkin Bapak satu dan Bapak yang kedua di belakang. Oke, mungkin bisa tolong mikrofonnya dipersilahkan. Sebutkan nama dan dari institusi atau asosiasi yang terkait ya. Atau dari media. Terima kasih. Tes, oh ya. Ya, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari Pro Manufaktur Indonesia atau biasa dikenal Formula Trik Indonesia yang berada di Salatiga. Kebetulan perusahaan kami ini sekarang sedang mengembangkan IVD juga Pak, IVD NPOC untuk TB, jadi dan NPOC. Dan kebetulan ini kan kami juga mungkin kalau boleh cerita sedikit, kami itu R&D-nya 100% di Indonesia, manufacturing-nya juga 100% Indonesia di Salatiga. Jadi di mana pengembangan reagennya, desain elektronik, desain device-nya, semuanya itu 100% ada di Salatiga. Dan dengan itu kan investasi yang kami keluarkan itu coba tidak sedikit ya Pak. Jadi kami ada sedikit kekhawatiran dengan investasi yang sudah kami lakukan ini, apakah produk kami bisa diterima atau tidak itu kan. Karena kan kebetulan untuk TB ini kan program nasional ya Pak. Jadi kalau bisa dibilang customernya cuma Kemenkes saja. Makanya yang saya mau tanyakan ini, apakah boleh kalau perusahaan kami itu mengajak partisipasi Kemenkesnya sendiri dalam pengembangan produk kami ini gitu Pak. Terutama untuk mengawal spesifikasi produk sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan di lapangannya. Ya seperti itu sih Pak. Jadi untuk informasi tambahan, produk kami ini sendiri pun sekarang fasenya sudah TRL 7 Pak. Technical Ready Studios. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, jadi ini ditujukan ke pembicara dari Kementerian Kesehatan. Betul Pak. Ya. Oke, baik. Untuk pembicara yang kedua, silakan Bapak. Mungkin bisa mic-nya diminta tolong untuk disampaikan. Sebutkan nama dan dari mana. Ya. Terima kasih. Nama saya Sugianto. Kami dari pelaku distribusi kesehatan, lebihnya adalah distributor kesehatan yang memasarkan beberapa prinsipal. Dalam hal ini adalah kami ingin coba menanyakan kepada Mr. Johnson, ya, especially for the government now is implementing halal product, especially for IVD. So within 2-3 years that the IVD product must be labeled halal. So what is your planning to comply this regulation? Because Indonesia now is really hoping that all of the IVD product is also certified by halal. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin mungkin Pak Hendro, kami persilakan untuk menjawab pertama tadi dari Pak Iqbal Salatiga. Ya, baik, terima kasih. Tadi bagus ya pertanyaan dari Mas Iqbal. Ya, jadi sudah menciptakan NPOC untuk TB, ya kan seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika nanti ada produk-produk lokal yang mampu, yang memproduksi kayak NPOC dan sebagainya, silakan nanti bisa beraudiensi gitu kan. Beraudiensinya itu bukan langsung beraudiensi kepada kami di Prodis Alkes. Karena di Prodis Alkes kan hanya menerbitkan registrasi NIE. Tapi saya sarankan nanti Bapak Ibu coba beraudiensi dengan pemilik program. Pemilik program TB itu ada di mana? Oh, itu ada di P2P kan seperti itu. Sehingga nanti coba beraudiensi ke program yang mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi. Karena apa? Karena ada beberapa produk juga yang sudah melakukan audiensi dan arahan dari pimpinan itu banyak mengarahkan coba lakukan piloting gitu kan. Terutama khususnya adalah untuk menguji juga apakah produk yang sudah diproduksi itu mampu setara kualitas dan mutunya dengan produk-produk yang lain. Kan seperti itu. Nah, kalau misalkan dari hasil piloting itu memang secara validitas dan akurasi juga sama dengan produk yang lain, itu menjadi market kita juga gitu kan.
Supaya nanti kita bisa rekomendasikan kepada teman-teman, karena nanti pemakainya itu Bapak Ibu, itu bukan hanya di pusat di Kemenkes. Tadi kan sebarannya bisa juga nanti daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten kota, itu juga dia bisa beli langsung. Beli langsung. Karena apa? Karena anggarannya tidak terpusat di Kemenkes. Jadi di Kemenkes ada, ya, ada juga nanti di regional. Regional itu ada di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ini ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Dan mungkin juga di fasilitas-fasilitas pasienkes lainnya. Kan seperti itu. Sehingga ketika nanti sudah bisa melakukan audiensi, ketemu pemilik program, nanti pemilik program akan menggambarkan mana sih kasus TB, provinsi mana yang kasus TB-nya tinggi. Seperti itu. Sehingga nanti dari pemilik program pun bisa menyarankan untuk dilakukan piloting sekaligus juga nanti mensosialisasikan produk yang sudah diproduksi tersebut. Ya. Seperti itu. Izin Bapak, jadi nanti di bawah Direktorat Jenderal P2. P2M, kemudian ya? bisa juga join dengan Kesprinkom. Kesehatan primer, seperti itu. Ya, itu untuk yang, karena TB ini kan lebih banyak di tataran primer, puskesmas. Ya, jadi kalau puskesmas nanti ke P2 dan juga Kesprinkom. Tapi nanti kalau misalkan sasarannya rumah sakit, ya berarti nanti bisa ke Keslan. Jadi di kami itu ada 3 unit utama tuh yang menggalang itu. Untuk yang tataran primernya di P2 sama di Kesprinkom, untuk tataran rumah sakitnya ada di Keslan. Saya yakin di 3 unit utama ini dia memiliki anggaran juga untuk membeli regen-regen untuk pemeriksaan TB itu sendiri. Seperti itu. Itu Cukup, mungkin, Pak. baik, terima kasih. Cukup menjawab ya Pak Iqbal ya. Jadi disiapkan saja dulu surat-suratnya. Ya, sudah bisa kan bikin surat? Baik. So second question is for Mr. Johnson. It's about the halal policy and what's their plans for Virtue Diagnostic. Thank you. Yeah, I think it's a very good question, and as we know, in diagnostic industry, the halal certificate is still new, so we are learning how to apply for the halal certificates, and already we do some rough investment estimate. For example, most of the requirements mostly not from the instrument side, maybe from the raw material of the reagents, and but most of the, I would say 99% of the raw materials is made by chemical, not really the animal original, and of course we will do lots of investigation for our source of the materials, especially these animal materials. But I think this is something, as I know, it's new for us, but very much we want to learn more, and we will spend all of our resources to make sure our products will be aligned with the compliance for the halal. Yeah. Okay, thank you so much. So in the principle, Virtue Diagnostic is continuing monitoring the policy, and especially for IVD products, how the halal policy is directly influencing and especially impacting the IVD product, because IVD product is in principle is not touching directly with the human. Is that correct? Yeah. Correct. It's that's the reason they call the in vitro diagnostic. It's a different comparing to in vivo diagnostic. Yeah. So Yeah. we take the sample I see. out of patient, but same time we still will be careful for all the raw material we use to make our reagents. True, ya, that is correct. Oke, cukup menjawab Pak Sugi. Ya, jadi disampaikan bahwa saat ini pihak Virtue Diagnostic akan tetap memonitor dan mempelajari bagaimana hal policy ke depannya akan diimplementasikan untuk produk IVD. Ya, karena produk IVD itu kita ketahui Bapak Ibu ada in vitro, ada in vivo,
di mana in vitro diagnostik itu tidak langsung bersinggungan dengan manusia maupun material dari manusia dan hewan. Saya kira mungkin itu. Baik, termin yang kedua untuk 2 pertanyaan. Silakan, ayo cepat-cepatan. Ya, Bapak 1 dan Ibu 1. Mohon mic-nya untuk Bapak dari nama dan dari mana? Ya, selamat pagi. Saya Fadlan dari mnc3j.com. Izin Pak mau nanya, apa sih strategi Kemenkes untuk mempercepat penggunaan produk IVD lokal di rumah sakit, termasuk melalui kebijakan pengadaan, peningkatan kepercayaan terhadap produk dalam negeri, kolaborasi dengan industri, serta target implementasi dalam 5 tahun ke depan, Pak. Izin, nama siapa tadi Mas? Fadlan, Pak. Fadlan. Iya, dari MNC Trijaya. Baik. Terus yang kedua untuk Pak Sopar, izin Pak, bagaimana Kemenperin memperkuat iklim investasi industri IVD melalui kebijakan TKDN, insentif, serta kolaborasi dengan industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk meningkatkan produk dan ekspor di Indonesia, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fadlan. Izin saya beralih ke pembicara yang kedua, mohon maaf. Pertanyaan ya, pertanyaan. Mohon sebutkan namanya, tapi sudah saya disebut karena saya kenal baik dengan Ibu Mia, ya, dari Becton Dickinson. Terima kasih. Silakan Ibu. Iya, selamat pagi semua Bapak dan Ibu. Terima kasih Dr. Hari. Perkenalkan saya Mia, kebetulan juga bertugas di Gakes Lab Indonesia. Saya dari Becton Dickinson Indonesia yang saat ini sudah untuk yang divisi IVD berubah menjadi Waters Diagnostic, Pak. Ya, pertanyaan saya untuk Bapak Hendro, mungkin kaitannya lebih terkait dengan pengujian IVD, Pak. Mungkin seperti tadi Bapak sempat meng-highlight bahwa produksi reagen buat HPV meningkat tajam ya. Dan memang yang diketahui bersama saat ini salah satu pemeriksaan untuk cek kesehatan gratis adalah HPV. Seperti itu ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, karena memang spesifikasi mungkin yang diminta untuk spesifikasi reagen HPV itu banyak yang sudah bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri, Pak. Cuma yang ingin saya tanyakan, ini terkait juga dengan adanya inisiatif dari Kemenkes juga untuk uji validasi, contohnya tadi yang TB dan juga untuk validasi yang sudah ada yang TB dan untuk CLIA ya Pak. Nah yang ingin saya tanyakan bagaimana arah atau mungkin rencana dari Kementerian Kesehatan sendiri untuk memiliki guidance tertentu untuk pemeriksaan validasi untuk HPV, pemeriksaan HPV. Karena mungkin dan saya ingin menanyakan juga menurut Bapak apakah baiknya untuk suatu reagen HPV itu dilakukan pengujiannya pas post market atau pre market. Karena kalau saya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan pre-market Pak. Karena memang setelah itu digunakan untuk pemeriksaan kita harus benar-benar meyakini bahwa hasil yang dihasilkan dari penggunaan reagen IVD itu memang tervalidasi secara klinis. Kalau misalnya dilakukannya secara post-market tapi itu sudah dilakukan pengadaan dan penggunaan, kita nggak yakin apakah hasilnya itu sebenarnya valid. Karena kita belum ada keyakinan, belum ada pengujian untuk validasi klinis untuk produk tersebut. Itu saja Pak pertanyaan saya, Baik, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. This is $1 million question. Tepuk tangan untuk Ibu Mia. Saya kira mungkin langsung dijawab. Pertanyaan pertama dari Mas Fadlan, mungkin dari Pak Hendro. Ya. Ya, ini dari MNC ya Mas. Ya mungkin nanti bisa sesi khusus ya. Cuma sekilas mungkin apa sih strategi Kemenkes ya terkait dengan AKD ini. Nah kita tadi udah saya sampaikan bahwa kami di Permen ini kita mendorong juga memperkuat regulasi terkait dengan pengadaannya, ya kan. Nah pengadaannya di sini kan mulai dari Undang-Undang 17, kita ada Perpres 46, bahkan Kemenkes sendiri menerbitkan Permenkes 5 tahun 2026. Ya tentang Perbekes. Nah Perbekes itu tidak hanya alat kesehatan, obat juga sama di sana, regen. Nah kebijakan kami di sana yang di dalam Permenkes 5 tahun 2026 itu menyebutkan juga bahwa
penggunaan bahan baku dan atau komponen dalam negeri, nilai TKDN tertinggi atau NIE dalam negeri dalam setiap pengadaan. Dan nanti ini tadi saya sampaikan itu sudah merupakan kebijakan kami ya. Jadi nanti ketika pengadaan itu kita akan hitung. Kan beda misalkan dia memiliki TKDN-nya yang 10% dengan yang 90%. Itu nanti ada di sistem pembobotan pengadaan barang dan jasa nilainya kan seperti itu. Sehingga nanti disitulah nanti akan melakukan koreksi aritmetik kan seperti itu. Tidak hanya dilihat dari segi harga saja kan seperti itu. Jadi itu, kemudian yang kedua kita sekarang juga sedang mengatur tentang harga. Jadi nanti ada juga tentang aturan pengadaan barang dan jasa khusus Perbankes. Di situ nanti ada pengaturan tentang harga eceran tertinggi untuk obat. Kemudian semuanya itu harus masuk ke e-katalog. Seperti itu. Itu mungkin ya dari segi pengadaan dan ini memperkuat terkait dengan TKDN dan juga produksi dalam negeri. Seperti itu. Nah kemudian yang pertanyaan kedua tadi Bu yang terkait dengan uji HPV. Setuju Bu, jadi memang untuk pengujian ini sebaiknya kita lakukan juga pre-market. Ya. Nah kadang ini juga mendapatkan keluhan juga ya Bu Eva ya. Karena ada yang salah satu penyedia yang sudah mampu memproduksi HPV, tapi proses untuk perizinannya belum. Karena apa? Karena ini masih ada uji validasi. Uji validasi ini nggak mudah ternyata. Karena apa? Karena ini memang butuh jumlah pasien yang lebih banyak kan seperti itu. Dan itu hanya dapat di klinisi kan seperti itu. Ya, jadi itu. Tapi kedepannya ya kami dari segi regulasi. Ketika misalkan dia sudah dilakukan uji validasi di laboratorium yang terakreditasi, itu bisa kita akui juga Bu, seperti itu. Jadi kita nanti kedepankan, kalau misalkan dia sudah, kan ada dua pengujian, ada secara internal yang dilakukan oleh si pabrikan, kemudian ada yang validasi untuk yang eksternal. Nah kalau misalkan Ibu sudah dilakukan pengujian oleh laboratorium yang sudah terakreditasi, ya kan, terakreditasi dan itu diakui secara internasional, apalagi sudah ada PQWHO, wah udah, itu kita nanti di perizinan nggak perlu lagi melakukan validasi ya Bu Eva ya. Jadi kita langsung oke, ACC seperti itu. Cuma kendalanya adalah ketika di proses registrasi di kami tanyakan mana hasil uji validasinya. Ini kan hanya baru masuk yang internal, tapi yang eksternalnya belum. Kenapa? Karena harus ada pembanding, ada second opinion. Dikhawatirkan kalau misalkan hasil ujinya yang dari internal itu kan nggak objektif. Makanya kita butuh validasi dari pihak eksternal. Pihak eksternal yang mana? Itu tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu melakukan pengujian validasinya di lab yang terakreditasi ISO, ya udah berarti itu sudah bisa kita akui. Atau misalkan di Indonesia belum ada nih lab yang memiliki ISO. Bisa nggak dilakukan pengujian di luar negeri yang memiliki ISO internasional? Boleh, silahkan. Seperti itu. Jadi ada kasus juga yang melakukan yang HPV ini dilakukan pengujiannya di Australia Bu kemarin. Nah sampai sekarang ini belum ada hasil ujinya dan itu yang kita tunggu gitu kan. Jadi banyak opsi ya Pak Dir ya? Banyak opsi. Yang penting adalah sudah memiliki ISO dan itu sudah terstandarisasi seperti itu. Dan yang menjadi kunci kalau sudah ada PQWHO, wah udah. Kami udah tutup mata aja, saya bilang ke Bu Eva kalau sudah ada PQWHO, udah tutup mata nggak usah dilihat, itu sudah oke validasinya gitu ya. Tinggal kuat-kuatan nanti industrinya seperti apa. Industrinya seperti apa. Kira-kira gitu begitu ya. Bu. Nah itu nanti yang pre-market, tapi yang post-market pun ya sama. Karena apa? Karena ketika misalkan di pre-marketnya dia sudah tervalidasi, validitasnya sudah teruji, reliabilitasnya, belum tentu nanti pada saat post-market, pelaksanaan di lapangan itu ada beberapa kasus kita temukan adanya kecurangan. Kayak kemarin ada beberapa jenis regen yang kita lakukan freeze. Kenapa? Karena ada temuan dari kami di hasil CKG-nya. Ternyata setelah di hasil CKG-nya kok ini hasilnya nggak valid nih. Kita uji lagi ke beberapa pasien kok nggak valid. Ternyata kita lakukan pemeriksaan, oh ternyata ada kecurangan nih. Maka kita langsung freeze tuh perusahaan tersebut. Saya nggak bisa sebutkan jenisnya apa. Tapi ada temuannya? Ada, baru kemarin. Ya. Dan ini sudah bersurat ke saya untuk minta audiensi terkait dengan pelaksanaan freeze di kami gitu kan. Luar biasa. Nah kami tunggu nih nanti ketika mereka audiensi,
Kami hanya minta tindak lanjutnya atas kecurangan yang sudah dilakukan seperti itu. Terima kasih. Itu, Pak. Terima kasih Pak Direktur, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Direktur Produksi dan Distribusi Kemenkes. Dan memang kalau sebagai mantan auditor dan sekarang menjadi direktur, ini nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Kita berikan kesempatan untuk Pak Sopar untuk terkait dengan pertanyaan untuk iklim investasi di Kementerian Perindustrian. Terima kasih Pak Padlan ya, Padlan. Wah, ini pertanyaan cukup bagus nih. Jadi kita mengacu ke impres kan, percepatan. Sudah muncul PP 28 ya, melalui WSS, berbasis WSS, lalu Permen 37 kita juga dia by WSS Pak, secara digital, itu mempercepat, tidak ketemu orang. Yang kedua, itu kita kaitan dengan insentif. Insentif itu kan sudah ditetapkan ya, melalui bisa R&D, bisa SDM vokasi, itu kan bisa memberikan pemicu lah bagi industri untuk berinvestasi. Nah yang satu lagi yang tidak kalah itu TKDN. TKDN ini adalah salah satu mensubstitusi impor Pak, karena dia lokal konten. Akhirnya berinvestasi Pak. Nah ini berkaitan semua nih investasi nih. Lalu kemudian kita punya threshold yang punya wewenang Kementerian Perindustrian. Nah ini mempercepat industri dalam memproduksi Pak. Dan pasarnya sudah ada di kementerian dan lembaga Pak. Nah, itulah skenario itulah Pak yang berkaitan langsung dengan Permen 16. Sekira demikian Pak. Terima kasih Pak. Baik, menarik sekali tadi disampaikan oleh Pak Sopar dari Kementerian Perindustrian bahwa saat ini sudah ada impres yang mengatur terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan iklim investasi, dan ini harapannya bisa menjadi salah satu rujukan bagi kita semua untuk bisa terus lagi menarik investasi baik itu di dalam negeri maupun dari luar negeri. Saya kira mungkin itu yang untuk kita tekankan. Baik, saya kira masih ada sekitar 50 lebih pertanyaan, tetapi waktu yang membatasi kita semua ya. Dan dengan selesainya pertanyaan ketiga tadi, selesai sudah acara question and answer pada sesi seminar ketiga pada Indo Healthcare Galaxy Expo tahun 2026 ini. Dan sebelum kita berpisah, mungkin kami akan menyampaikan ada semacam token of appreciation. Betul, ya, betul. Ya. Dipersilakan Ibu MC. Baik, terima kasih Bapak moderator kita hari ini, Dr. Hari Murti Listianto. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber. Bapak narasumber boleh silahkan berdiri ke tengah. Please stand up and stand in the middle of the stage. Izinkan saya memanggil Bapak Raden Kartono Dwi Josowoyo selaku Ketua Umum Gakaslap Indonesia, dan juga Ibu Dr. Kurniasari Endah Prajanti MM selaku Associate Commercial Director PT Virtu Diagnostik Indonesia ke panggung. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dukungan para narasumber dalam simposium ini, kita akan memasuki proses penyerahan plakat penghargaan.